yang sama-sama kita banggakan, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta, Bunda Haja Neneng Hasanah. Kebetulan beliau dari fraksi Partai Demokrat bersilaturahmi datang ke Bogor ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan rutinitas beliau sebagai anggota dewan dalam rangka menjadi aspirasi masukan terkait dengan pembangunan khususnya dari masyarakat kelurahan. Selamat datang kepada Bu Haja Neneng Hasanah beserta dengan rombongannya yang kami bersyukur sudah kali hadir di tengah-tengah kami. Karena sekarang lagi musim angin, ya, angin dulu ombak, jadi kalau kata pepatah hari ini ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Karena Bu Haji ini katanya pulang nanti, khawatir nanti siang makin tinggi lagi. Karena kemarin saya harus pulang dari laut, nggak bisa mancing gara-gara angin kencang. Ya. Yang kedua, mohon maaf Pak Bupati. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya tahu kalau Bupati kita pertanggal 1 Agustus kemarin sudah memasuki purna tugas, Pak Haji Hussein Murad. Dan Pak PLT Pak Junaidi sebenarnya tadi pagi ada di Pulau Pramuka, namun karena melaksanakan tugas pimpinan juga Pak Gubernur dalam hal ini Ibu Ketua Penggerak PKK harus melaksanakan kampanye 3M dan membawa bantuan masker ke Pulau Sebira. Pulau Sebira, walaupun tadi pagi sudah ada warning agar ditunda, tapi beliau demi tugas harus berangkat ke Sebira. Ini mohon maaf Pak PLT Bupati. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, pada hari ini kita kedatangan Bu Haja Neneng beserta dengan rombongannya ingin sebenarnya mengambil bagian dari proses penganggaran. Kalau kita sama-sama tahu dalam proses penganggaran itu kan pas. Yang satu sumbernya adalah RPJMD, di mana di situ berisi visi-visi gubernur, termasuk janji-janji kampanye Pak Gubernur dan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua ada musrembang yang sama-sama sudah kita lakukan mulai dari lembur RW sampai nanti dengan lembur provinsi. Dan yang ketiga itu ada prioritas SKPD, di mana ini menyangkut tugas pokok dan fungsi dari semua SKPD yang ada di Kepulauan Seribu, khususnya umumnya di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ini adalah reses DPRD. Nah, reses DPRD ini adalah menampung juga semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan diwacanakan sampai di dalam forum DPRD ini untuk diwujudkan menjadi suatu kegiatan yang pada hari ini adalah kegiatan pembangunan Kepulauan Seribu. Nah, beberapa hal ini kata kuncinya satu, ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ini nanti yang harus kita pegang bersama. Adrenalin ASN, termasuk adrenalin Bu Haja Neneng bersama dengan timnya untuk menyelesaikan tantangan ini. Yang pertama itu Bu, yang coba kami sorotin selama ini kurangnya konektivitas antar pulau, di mana dengan ditetapkannya kita KSPN ini, kalau wisatawan datang ke Pulau Pramuka, dia mau ke Tidung aja nggak bisa lagi, dia harus balik ke Marina atau ke Kaliadam lagi. Nah, konektivitas antar pulau inilah yang perlu kita bangun supaya hidup. Yang ada kan hanya Pulau Pangkal, Pulau Pramuka ini dengan Gojek. Kalau ke Pulau Tidung, Pulau Harapan itu hanya ada satu kapal saja yang berangkatnya pagi, pulangnya sore. Nah, ini konektivitas antar pulau ini perlu kiranya kita bangun di Pulau Seribu karena kita adalah pulau-pulau kecil. Yang kedua terkait dengan air bersih, memang kita sudah tersedia baik itu BWRO maupun SWRO, tetapi dengan demand ataupun kebutuhan dari masyarakat kita masih kurang, dan mungkin secara hitungannya Pak Raul yang secara teknis akan menyampaikan. Penanganan limbah, tadi ada sedikit disinggung, kami singgung dengan Bu Haja Neneng terkait dengan IPAL dan SMP belum semua pulau, dan kapasitasnya juga belum. Dan ini juga ada kendala di kita untuk pembuangannya ke darat. Kalau kita lihat di darat itu ada mobil tangki tinja, di sini nggak ada Bu, kapal kita. Ya Pak Raul ya. Jadi tinja hanya diolah di
pulau, ya syukur-syukur bisa terolah. Kalau nggak terolah ini akan jadi limbah yang bisa mengganggu masyarakat setempat. Dan yang keempat yang menjadi tantangan kami, Pulau Seribu ini Bu, kalau mau dibangun kami bingung karena belum ada grand design-nya secara umum. Mau dijadikan apa ini Pulau Seribu? Ditetapkan sebagai KSPN, tetapi peta-petanya masih dalam rencana semua. RJWP 3K-nya masih rencana induk pelabuhannya masih rencana pariwisatanya masih rencana. Nah, ini mungkin butuh percepatan dorongan dari Bu Haja Neneng karena ini kaitan sama Komisi D juga pembangunan. Ini sangat perlu kita dorong terkait dengan grand design Kepulauan Seribu secara umum, sehingga Pulau Seribu ini ada petanya. Di sini boleh dibangun ini, di sini boleh dimanfaatkan ini, belum ada. Kita masih pakai Perda 1192 yang kalau ini masih Kota Madia Jakarta Utara. Itu primbon yang selama ini kita pakai, dan ini sudah banyak perubahan karena Perda 1192 ini rohnya itu masih roh konservasi, sehingga semuanya dilarang. Tetapi dengan ditetapkannya KSPN, rohnya itu seharusnya sudah berubah ke pariwisata. Ya, karena kita adalah kawasan strategi pariwisata nasional. Kalau berbicara kawasan, berarti mulai dari Pulau Edam, dari ujung selatan sampai ke ujung utara Pulau Sebira itu adalah satu kawasan pengembangan pariwisata. Dan yang kelima, ini ada penanganan sampah. Sampah kami masih dibawa ke darat. Karena apa? Karena pengelolaannya belum mampu dilakukan ataupun sangat kecil sediaan sampahnya terkait dengan pengelolaan sampah di sini. Ada juga airbox-nya sedikit sekali. TPS kita nggak punya juga. Bahkan nanti mungkin dari warga pasti ada yang bertanya bagaimana TPS di Pulau Panggang. Dulu kami punya konsep delta sampah. Semua pulau seyogianya punya kupingan. Kita buat satu kupingan pulau untuk di situ kita menyelesaikan sampah, bukan menumpuk sampah, tetapi menyelesaikan sampah. Itu harapan kita. Kami pernah usulkan agar dimasuk dalam RPJMD, tapi dari Dinas LH nanti mungkin perlu dipertanyakan lagi apakah ini bisa, karena memang kewenangannya bukan di Pak Bupati, kewenangannya di Dinas LH. Yang selanjutnya kebutuhan pokok kami, Bu. Di sini Jack Grosir itu masih ada hanya di wilayah selatan, jadi cenderung Jack Grosir itu Jack Grosir Pulau Tidung namanya. Utara kita belum punya. Memang dalam perencanaan, dalam perjalanannya ini kami sudah melihat dan sudah memetakan Pulau Karya akan kita gunakan Jack Grosir untuk wilayah utara. Selain itu Jack Park kita minta untuk diadakan di semua pulau. Kalau di Pulau Karya ada beberapa kegiatan utama kita. Itu satu menyangkut air bersih. BPKB itu karena kita mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengamanan. Karena kita itu ada beberapa PJLP kita, termasuk PJLP pantai itu ada di Pulau Panggang berapa? 21. Ada beberapa itu, ada PJLP Iqbal, ada PJLP RO. Jadi kalau kita perhatikan memang jadi yang primadona lagi, karena dari air sebuah kebutuhan ini kebutuhan paling skala besar. Terus buang itu juga kita juga di pengolahan juga kita juga sampai kepada pengamanan pesisir termasuk dari ancaman abrasi selamatannya dari SDM. Memang ini menjadi concern saya sebagai anggota DPRD, bagaimana caranya jika Pulau Seribu ini sudah ditetapkan menjadi KSPN kawasan wisata nasional, bukan DKI lagi, tapi nasional. Bagaimana caranya Pulau Seribu itu biar kelihatan cantik, ya, cantik, nyaman, aman. Jadi masalah Pulau Seribu bisa sejahtera ya Pak Asisten. Itu adalah menjadi tugas kami sebagai anggota dewan, dan
kerjasama atau kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Kalau kita tidak bersinergi, kita susah membangunnya ya Pak Asisten. Kita harus bersinergi antara masyarakat, pemerintahannya, legislatifnya, DPRD DKI. Karena eksekutif tidak bisa membangun kalau legislatifnya tidak menyetujui anggaran yang telah ditetapkan, yang telah dibuat dengan mereka. Tapi bisa juga berbuat juga, tapi tidak semaksimal ya Pak Asisten. Karena eksekutif dan legislatif itu yang harus sinergi. Pemerintahan dan legislatif harus sejalan. Kalau tidak, pembangunan rada-rada juga nih, gitu. Harus sinergi kita. Jadi kita bisa membangun Kepulauan Seribu dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tadi Pak Asisten sudah banyak ini merupakan tugas saya di komisi-komisi. Nanti ini saya yang memang tupoksi saya seperti Pak SDA ini, lingkungan hidup dan kualitas antara pulau ini kita memang sudah menyampaikan dari dulu. Saya alhamdulillah sudah 3 periode Pak SDA, Pak silakan Pak Joko, Pak Kasudin. Saya di Kepulauan Seribu alhamdulillah sudah semua pulau saya jalani. Yang belum saya datangi adalah Pulau Sabila karena jauh banget ya Pak. Jadi jauh, tapi saya sudah berbayangin aja, aduh jauh sekali Pulau Sabila. Sampai sekarang insya Allah nanti suatu saat saya akan sampai ke Pulau Sabila. Dan ini juga yang Pak Asisten bilang tadi ini sudah menjadikan pembangunan prioritas dan tantangan yang dihadapi Kepulauan Seribu. Ini nanti yang di bawah tupoksi kami, tupoksi saya dan komisi D ini, kita akan berjuang ya Pak Sudin, Pak LH, bahwa ini akan menjadi perjuangan saya di komisi mengenai di Kepulauan Seribu seperti pengolahan sampah, IPAL, air bersih. Karena di Pulau Seribu itu sampah kita 40.000 ya Pak LH. Kemarin kita sosialisasi sampah pengolahan sampah sama Pak LH ini. Sampah Kepulauan Seribu itu sehari itu 40.000 Pak, 40.000 ton per hari. Makanya Pak Asisten ini bilang perlu ini ya, memang kita harus perlu Pak LH ini tempat pengolahan sampah di Kepulauan Seribu. Minimal 1 pulau ada. Kalau belum kita bisa ini ya, 1 kecamatan harus ada pengolahan sampah ya Pak. Pengolahan sampah Pak Sudin. Nanti menjadi prioritas kita Pak Kasudin di Komisi D. Kita akan bagaimana cara sampah di Kepulauan Seribu itu bukannya sampah yang kita, tapi yang sudah diolah itu yang kita setorkan ke dalam. Karena 40.000 sampah ini kalau dibawa ke Bandar Gebang, berapa kali antrian kita harus sampah di Kepulauan Seribu itu. Makanya nanti ini menjadi concern saya di Komisi D dengan Pak LH dan Pak Sudin tentang juga soal air bersih. Kita memang perlu air bersih di Kepulauan Seribu. Minimal saya waktu itu sudah ngomong Pak Haris minta SWRO di setiap kepulauan itu ditambah biar kapasitas air bersih kita juga bertambah. Kebutuhan masyarakat juga banyak. Seperti kemarin itu saya ke Pulau Kelapa ya dia. Kelapa 2 tempat asalnya cuma 1 atau 2 aja Pak Asudin. Terus pas gak ada air, dia larinya ke sini ke Pulau Pramuka cari air. Cari air 1 trigen mahal juga tuh Pak Asudin. Berapa 1 trigen ini Bapak? 500 dong. Mahal juga ya 100. Mereka jauh lagi dari Pulau Kelapa ke Pulau Pramuka cari air. Bagaimana caranya kita Pak Kasudin untuk kebutuhan masyarakat air bersih itu juga mereka tidak mencari-cari juga ke pulau lain. Minimal kita yang sudah ada 1 ditambahin menjadi 2, atau yang sudah 2 ditambahkan menjadi 3. Jadi kebutuhan air bersih di pulau
setiap pulau itu terpenuhi untuk masyarakat DKI atau masyarakat Kepulauan Seribu. Jangan juga ASN-nya ya Pak, kalau di Pulau Seribu tadi Pak Asim bilang dibuang gitu kan. Padahal dari Pulau Seribu inilah ASN punya prestasi yang baik. Kalau kita bisa bekerja untuk rakyat dan Kepulauan Seribu bisa maju, bukan anggota dewan yang disebut, ASN-nya bisa bekerja dengan baik. Bukan saya yang disebut, tapi beliau yang dapat prioritas dengan Pak Gubernur, dapat apresiasi dengan Pak Gubernur dan atasannya belum. Bukan anggota dewan, anggota dewan ini Pulau Seribu bisa berubah. Enggak, Pulau Seribu bisa berubah, ASN-nya dan masyarakatnya bisa bersinergi dengan pemerintahan. Itu bisa kita harapkan. Dan saya sebagai anggota dewan bisa mensupport dan berjuang di komisi masing-masing untuk kepentingan Kepulauan Seribu. Nanti kalau lembaga dan komunikasi perbankan akan saya sampaikan ke teman-teman di Komisi B. Karena itu adalah di tupoksi Komisi B yang saya tahu Desu sekarang buat lembaganya tidak bisa Pak, karena anggaran APBD kita dipotong untuk penanganan COVID, hampir 50%-nya kita dipotong untuk COVID yang sekarang. Mudah-mudahan doain COVID cepat kembali dan kita bisa membangun. Di kami kan tahu fungsi di Komisi D pun hampir separuh APBD kita dipotong. Ya Pak SDA ya, Pak Lingkungan Hidup juga merasakan. Jadi kami di Komisi D penanganan banjir kemarin itu dipotong untuk penanganan banjir. Ini kita menghadapi banjir. Kalau Kepulauan Seribu juga kebanjiran, tapi kami tidak ada banjir. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan masyarakat Kepulauan Seribu mudah-mudahan sehat semua, sehat walafiat, jaga patuhi terus pemerintah selama COVID ini, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah untuk kita kembali untuk mencegah COVID tidak menyebar luas dengan teman-teman semua di Kepulauan. Saya kira itu. Nanti kalau ada yang bertanya atau menyampaikan aspirasi, silakan. Ada di sini ada Pak Kasudin LH, ada Kasudin SDA, Pak Joko sama Pak Rauf, ada Pak Asisten, ada Pak Wakil Camat, ada Pak Lurah tentang pelayanan masyarakat di Kepulauan Seribu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya hari Gerahita Berwalidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini yang pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf buatnya. Tadi saya ke harapan dulu karena kebetulan di instalasi Sudin LH lagi kita kembangkan untuk pengolahan sampah dengan melalui budidaya biokonversi itu sudah jalan. Kemudian kita juga airport-nya di kebetulan di Pulau Harapan juga aktif, dua lokasi, kapasitasnya 1000 kilo per hari. Kemudian untuk magotnya karena masih instalasi kecil itu mampu mereduksi per hari kurang lebih sekitar 25 kilo. Dan nanti akan kita juga kembangkan untuk di pulau ini satu pulau itu satu instalasi untuk pengolahan biokonversi magot. Saya ingin menanyakan Bu, ini masalah anggaran di LH, di IPAL. Di IPAL itu Bu, ada pembuangan akhir yang zona 1, zona 2, zona 3. Semuanya zona karena masyarakat bau semua Bu. Bagaimana Bu cara mengatasinya? Sedangkan warga hanya terjadi dari bulan ini, dari sebelum COVID juga ditanya terus karena tampungan itu bau. Ada waktu saya lihat perbuatan itu dibelah Bu, kolamnya itu tampungan apa? Tankinya dibelah dua Bu, lalu ditinggi begitu. Jadi Bu itu bau Bu. Sama satu lagi Bu. Ya kalau anak bukan pulau ini ditambah PJLP-nya, ya SDA-nya, ya LH-nya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Hanjana yang sangat selamat oleh Profesor Kata Bapak Asisten. Tadi yang saya dengar sepintas Bapak Asisten sudah banyak sekali bermasukan. Cuma memang kalau saya sangat mengingatkan dengan seluruh masyarakat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada yang penonton yang sudah menyediakan aparatur yang sudah diserahkan dengan baik. Tetapi yang perlu dibutuhkan kepada masyarakat adalah dermaga itu. Semua dermaga ini dilaksanakan di program yang sebenarnya kita usulkan melalui beserta sudah pelajar terbaik, tetapi semua program itu yang kesempatan hadir di tengah masyarakat ini tolong diawal dan lihatkan masalah dermaga itu. Terima kasih. Yang kedua masalah air bersih. Air bersih memang masyarakat sudah banyak terima kasih kepada unit tersebut. Yang saya sangat merasakan masalah pembayaran ini masyarakat sangat tentu sekali itu mahal. Kalau sudah seperti itu, bagaimana ceritanya dan caranya untuk tidak seperti yang tidak dilakukan kepada masyarakat itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya dapat haji. Kalau saya perkenalan, Bu Nenek saya juga pernah lihat juga di sana. Jadi saya alhamdulillah itu saya artinya kalau di pulau ini dipanggil katakanlah tokoh masyarakat ya benar juga gitu. Karena keundangan dari Kosip juga mungkin tokoh masyarakat ya benar. Saya ingin aspirasi saya punya masalah air untuk sudah tidak termasuk di pulau ini sangat disana. Cuma saya prihatin sekali ada di wilayah RT 01 itu sampai sekarang RO-nya mati macet. Kalau ibu atau bapak sudah tahu saya saja dekat rumah saya belah pantai itu tidak berfungsi. Sampai ujungnya juga sudah merokok orang pulau. Yang perlu saya sampaikan kalau kan tidak perlu lagi karena orang pulau kita ini butuh air bersih. Cuma saya juga tidak tahu yang bangun siapa. Cuma saya efek fungsinya. Yang bekerja dulu mungkin saya juga lupa karena memang dekat rumah saya, kadang juga memang gedungnya juga hidup di mana kita mau ini banyak dari tempat masing-masing sampai kayaknya. Saya sebut yang kami dapat sampai mohon dari Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menambahkan Bu masalah Pak Yusuf Makruf yang tadi Sejak Idul. Dengan coba berharap Sejak Idul, Pak Yusuf Makruf. Jadi saya perlu luruskan Bu bagi Pak Asisten bahwa itu dulu bangunan yang di sana itu apa bangunan PPJ itu ada yang dipakai kantor RW sebelah Karang Taruna dekat gardu PN di Karang Taruna Pak. Jadi itu memang kalau mau difungsiin buat apa? Kalau memang itu buat apa namanya dibuat apalah dari SDA itu mungkin bisa. Jangan nanti kalau kita tidak gunakan bisa nanti orang yang menempati Pak hotelnya ini. Kelihatan. Jadi saya luruskan itu aja. Terus yang kedua masalah SDO itu Pak Yudi memang sudah bertahun-tahun masyarakat pulau ini mengidam-idamkan air bersih. Jadi saya menambahkan nih Pak ya,
tapi kenyataannya setelah ini bangun, jadi ada yang berfungsi, ada yang tidak. Entah kenapa saya tak tahu ada tekniknya. Terus yang kedua, begitu dia bagus juga, harganya sudah tidak mungkin kalau untuk orang Bulog itu mahal. Ada ini apa salah itu Pak Kasudin? Apa hitungnya dari mana? Saya nggak tahu. Sampai jutaan hitungnya itu. Ada 3 juta, ada 4 juta, ada sekian juta. Dari mana asal hitungnya itu? Kerjaannya bertahun-tahun air bersih diidam-idam oleh masyarakat kita. Sekali ada yang begini banyak sekali kendala yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pertama harganya terlalu mahal. Yang kedua mungkin musim penorongnya aku nggak tahu dah, kalau teknik sana mungkin yang lebih tahu kan sana. Terus yang ketiga ada apa masalah? Jadi ngambil untuk ke tangki itu dia Pak Kasudin adanya di bawah sini airnya. Jadi kalau di bawah itu kalau dia angin ombak dia terserap air lumpur yang di bawah ini. Seharusnya dia ngambil dari selat seperti di Pulau Pramuka Pak Pasir. Jadi sana kan bersih, kalau sini di Goba itu airnya campur lumpur, campur yang campurkan. Bahkan masyarakat sudah merasakan kenapa pakai air ini badannya ada gatal. Itu dari masalahnya. Kami Pak Kasudin ada mungkin nanti bisa dirubah. Kita ambil serat yang kira-kira airnya bersih. Itu salahnya. Karena kenapa tidak sama dengan Pulau Pramuka ambil dari selat? Kenapa ini diubah? Yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air dan goyangan ombak, kan dia naik. Nah, mohon maaf kalau Bapak nggak percaya, tolong lihat di tangki itu pasti banyak lumpurnya Pak. Pasti ya. Ya. Terus yang kedua, Bapak habisin aja ke tempat. Ini Kasudin sumber daya air. Pak Kasudin tadi asisten sudah bicara, mengkoordinasi antara Sudin dan kabupaten kadang-kadang nggak sinkron. Jadi kadang-kadang dulu Pak Kasudin bangun dam, bangun dam kadang-kadang kabupaten nggak tahu pernah terjadi begitu. Bahkan mulanya juga tidak tahu. Yang seharusnya di mana ini dam kita pasang? Efek daripada ombak yang masuk itu harus dipasang. Kadang-kadang dipasang yang tidak ada pengaruh ombak masuk, tidak ada pengaruh juga arus, dipasang juga di situ. Jadi kan sia-sia Pak. Kalau kita lihat sekarang, yang kedua dari bibir pantai itu berapa meter besar itu Pak Kasudin? Jadi harus berapa meter dari bibir laut ke darat agar nanti kalau kita ini wisata nasional, orang tidak ke sana, mungkin orang bisa di sini. Kalau terlalu dekat sini kan udah dalam ke sana. Ya makanya tadi Bapak Sir bilang koordinasi antara pemerintah, kemudian yang melaksanakan. Jangan saya hormati dari Bapak Gubernur Pertanian. Saya mau menambahkan pertanyaan seperti dari Bapak Mansur Pak sama dari Bapak Yusuf juga. Saya untuk menambahkan dari permasalahan mata air Pak, air bersih. Jadi kelihatannya air bersih itu Bu, jadi menurut ke dalam masyarakat. Masalahnya pertama itu pengecekan Pak, pengecekan nomor di tempat air Pak. Nah, maksud saya mau menyambut kita masyarakat juga itu. Maksudnya kalau pengecekan Pak, kalau kita namanya orang beragama Islam Pak, maaf juga ya, saya bawa agama. Kalau kita datang ke rumah orang itu kan tentu polisi. Assalamualaikum Pak, saya mau memeriksa. Ini Pak, gitu. Kita kan sama-sama mengetahui ini. Kita melihat ada berapa nomor
yang akan dicek. Nah, satu. Kedua, Pak, masalah juga pembayaran. Itu pembayaran itu dalam satu bulan itu masyarakat itu jadi jumlahnya ada 1 juta, ada 500 ke atas. Kalau orang nelayan, Pak, gimana untuk membayar itu? Itu kan dibilangnya untuk membantu masyarakat, tapi nyatanya iya begitu. Nah, satu, dua Pak, satu lagi pertanyaan saya. Ini Pak, maaf ya sebelumnya menyangkut, tidak menyangkut materi di sini ya, maaf Bu, menyangkut yang kita anak sekolah juga lalu perlu juga pendidikan. Saya untuk menyampaikan yang di dalam untuk di pemerintahan. Saya dengar info dari tanggal 23 kemarin itu katanya anak sekolah yang lewat online itu mendapat pulsa gratis. Cuma yang diharuskan itu yang artinya Telkomsel. Nah, sekarang saya pertanyakan, kalau yang artinya itu tidak Telkomsel itu bagaimana? Termasuk saya juga yang berhubungan sosial. Saya pemerintah harus adil. Ini kan kita untuk keperluan sekolah, Pak Bu. Saya merasa itu jurusan 50.000 Bu, mereka bukan 1 minggu sudah adil. Karena apa? Belajar itu melihat di YouTube. Pusing saya Bu. Saya juga anak cucu Bu. Udah bikin pulsa ya ampun ya. Nama saya Jimmy, Ketua RW 1 Kepanggang. Saya rasa kalau masalah SDA segala macam sudah semua ditanyakan ya. Saya mau mengingatkan kembali kepada mungkin dari wilayah Pulau Panggang ya. Kami itu warga Pulau Panggang khususnya di RW 1 itu dulunya punya tanah urukan, Pak. Punya tanah urukan yang sekarang jadi gedung SDA. Yang tadinya itu sama masyarakat itu dijadikan tempat senam, tempat main dulu tadi semeja ya, gedung sepak bola. Sekarang dijadikan gudang oleh SDA. Saya sudah minta beberapa kali sama lurah terdahulu dan lurah sekarang, itu sampai sekarang belum ada jawaban bahwa gedung itu kalau bisa kita ambil lagi untuk masyarakat Pak, yang ada di barat, gedung Eto itu dijadikan gudang. Jadi saya minta itu masyarakat menginginkan sekali gedung itu dikembalikan ke masyarakat, karena itu bukan masyarakat punya Pak. Jadi kalau diperhatikan. Terus yang kedua, masyarakat RW 01 juga sudah pada gelisah ya Pak ya, dengan adanya tower yang ada di barat. Itu tower itu selalu mengganggu masyarakat, apalagi kalau lagi hujan angin itu pada ketakutan ya dekat tower. Kalau bisa tower itu dicabut aja atau dipindahkan. Itu aja. Terima kasih. Ya, Pak Ipal, Pak Raud ya. Pak Raud, nanti Pak Indro dicatat aja Pak Indro. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya. Gara-gara sering online jadi lupa lagi Bu. Ya, tanggal 25 kita kasih waktu seminggu, kita cek progresnya apa nih. Berarti di tanggal 1 September nanti Pak Indro susun tim dengan SDA dan menyelesaikan. Tapi dalam 1 minggu ini Pak Raud dengan tim teknisnya tolong diselesaikan pembawaan itu. Ini sama dengan yang terjadi di Pulau Pramuka yang di sisi selatan ya, sebelah sana ya, yang di tanahnya selatan ya. Nah ini tolong diselesaikan juga Pak Raud terkait dengan bau-bau ini. Karena kalau namanya IPAL itu nggak bau, berarti mungkin ada kebocoran, ada angin, ini dipastikan Pak.
dari sudut SDA, karena saya sebagai asisten mengkoordinasikan ini. Kalau memang kita perlu yang penambahan dari sudut teknis lainnya, nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Endro, Kabupaten Empang. Yang kedua terkait dengan PTLP, ini dari Pak Badrun sama dengan Pak Haji Yusuf Mahfud, lengkap ya Pak Haji ya. Ini Pak Haji ini sebenarnya sering sama saya kalau ada trouble di Panggang. Salah satu informasi tercepat saya dapat dari Pak Haji ini. Saya ini handphone alhamdulillah kalau saya bisa tidur, handphone saya nggak pernah tidur. Pak Haji mau coba apa itu saya masih ada kan? Ya. Nah ini terkait dengan PTLP. Mungkin dengan surat edaran Sekda ini jadi terbatas Bu Haji. Ini memang besar harapan kami, bukan di SD aja, di LH, bahkan juga di beberapa unit kerja kami membutuhkan PTLP. Mungkin perlu dikomunikasikan ke Sekdanya dulu. Nanti mungkin ini salah satu yang kami titip ke Bu Haja Neneng terkait dengan penambahan PTLP. Pak Mansur terkait dengan dermaga jenazah. Ini sebenarnya harus kita alokasikan. Kita sudah mau selesaikan terkait dengan pembuatan dermaga apung oleh perhubungan di Pulau Karya. Tapi tadi Bu Haja ini sudah menyampaikan semua kegiatan pembangunan dermaga fisiknya itu dipangkas semua ini, dipangkas semua. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan pemerintah nasional lagi konsen menangani pandemi COVID ini semuanya. Kemarin sudah kita masukkan ini. Coba nanti Pak Edward tanyakan kembali berhubungan apakah ini masih memungkinkan untuk dihidupkan lagi. Nah terkait ada beberapa pertanyaan terkait dengan air bersih. Memang ini dilema Bu Haja kami sampaikan bahwa di sini SDA membangun fasilitasnya. Dalam hal menentukan harganya ini ikut regulasi dari PDAM. Karena PDAM sekarang yang melaksanakan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu. Nah ini, dan keluhan ini bukan hanya di Pulau Panggang saja, di semua pulau. Bahkan kami pernah konversi karena ada laporan warga, kok air bersih PDAM itu lebih mahal di pulau daripada di Tangerang, gitu. Tidak. Setelah kita lakukan evaluasi dengan sudin SD juga dan dengan PDAM, ya ternyata memang benar lebih mahal. Kenapa? Karena kita mengelola air asin menjadi air tawar. Sementara di Tangerang air tawar menjadi lebih tawar lagi. Artinya saringannya juga berbeda. Dan ternyata saringan air bersih SPL itu cukup mahal sekali. Ini yang menjadi perbedaan atau membuat perbedaan harga. Namun melalui Bu Haja Neneng yang kedua kami titip lagi. Seandainya warga kami yang tidak begitu banyak ini hanya 28.000, kalau di darat itu hanya 1 RW saja bisa mendapatkan semacam subsidi. Tetapi subsidi juga Pak Raul melalui dinas kalau disampaikan regulasinya biar Bu Haja Neneng bisa mempressing ini menjadi suatu realisasi di Kepulauan Seribu. Kemarin alternatifnya memang ini kita sampaikan. Bahkan Pak Hussein Murad pada saat itu menjabat bupati telah bicara sebenarnya ke Kadis SDA, warga saya kan nggak itu banyak, mau dikasihkan distribusi. Kalau ibarat dagangan, Bu Haja, kami sering mengatakan model dagangan, ya bolehlah rugi dicapai tapi untung di bawah. PDAM boleh rugi di pulau, kan masih banyak warga di daerah sana yang bisa menambah income mereka. Atau juga PDAM. Ya, jadi intinya di situ. Kami dengan keterbatasan mobilisasi kami, karena kami tidak punya alternatif lain. Kedepan juga kami akan melarang pengambilan air dari dalam tanah. BWR akan kita larang. Ya Pak Raul ya, itu akan kedepan akan kita larang. Kenapa? Kita menjaga kelestarian pulau kita dari penurunan muka tanah.
kita sehingga apa? Kita maksimalkan SPRO karena air di laut mau kita suling berapa ton liter juga akan bakalan habis. Nah ini nanti Pak Raud, PR-nya Pak Raud penekanannya. Kalau saya bilang warga sudah menjerit, bukan menjerit lagi kalau kurang air, kering. Kerja nggak bisa menjerit kalau air. Ya, masyarakat Dimas ASN yang hadir hari ini, ibu-ibu, tokoh masyarakat, Pak Nawawi, Pak Yusuf, Pak Masur dan sebagainya, Pak Badrun, Pak Mahat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara saya yang masa sidang kedua ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya tadi nanti saya akan menanyakan dengan Pak Asisten tindak lanjutnya atau TN-nya tentang bapak-bapak tadi yang masukkan masalah SDA, RO dan sebagainya, masalah yang tadi bau dan sebagainya. Nanti seminggu kita tunggu Pak Asisten bekerja dengan Pak Lurah dan jajaran. Mudah-mudahan nanti setelah seminggu saya akan tanyakan sudah sampai sejauh mana penanganan tentang masalah impal yang ada di Kepulauan Seribu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri, Beliau Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah dicanangkan menjadi wisata nasional. Wisata nasional itu kan seharusnya sudah dilengkapi dengan bermacam fasilitas ya, dan dermaganya yang bagus, candra mukanya DKI itu ya kalau memang Pulau Seribu jadi wisata nasional ya harus dibagusin semua. Anggaran untuk Pulau Seribu itu ya diprioritaskan gitu, seperti pembangunan dermaga, kebersihannya, air bersih, listrik, jaringan telkom, perbankan, sehingga para wisata itu kesini tidak malah kesulitan dalam mereka berwisata. Karena wisata itu kan bisa meningkatkan kesejahteraan Pulau Seribu. Candra mukanya DKI itu ya Pulau Seribu, dan candra mukanya ASN punya prestasi Pulau Seribu dulu kerja, baru bisa ke Jakarta ke darat. Itu seharusnya itu. Bunda, tadi ada beberapa keluhan masyarakat di pulau ini. Salah satunya persoalan air yang mahal, gimana Bunda? Iya, inilah salah satu karena sumber daya air kan setelah membangun sarananya, karena masalah SWRO-nya itu air bersih. Setelah itu mereka kerjasama dengan PAM. PAM itu yang ingin menyulut air menjadi air bersih. Karena di sini perbedaannya di sini air laut, tes bilang air laut menjadi air tawar. Alatnya berbeda dengan yang di Jakarta di darat. Harus ada subsidi, harus ada subsidi silang lah. Di Pulau Seribu PAM nggak boleh mengambil keuntungan itu maksudnya. Umpama di darat itu per 1 kubiknya ada yang 1.500, di sini per kubik harus beda, itu jangan 1.500. Umpama di darat itu per kubiknya ada 1.000, golongannya beda. Di sini di golongan apa? Kan PAM itu punya golongan A, B berapa, B berapa kan? Di sini apa yang paling termurah golongannya? Nah di sini kan cuma 28.000. Beda dengan kita. Harusnya itu PAM ini kan bagian dari pemerintah. Harusnya punya perbandingan subsidi lah. Karena di sini kan nelayan, dia nggak mau di darat sama 7.000 di sini di bawah 7.000. Jangan setengah pun jangan. Maksudnya lebih rendah. Nah, penduduknya sudah kecil, air pumpnya bersama-sama bayar air pump 100 tadi kan 1 kubiknya berapa? Ya kan beda. Itu harus dibedakan lah. Minimal PAM ini punya subsidi silang di Pulau Tarik air bersih. Bunda, selain itu tadi ada soal dermaga jenazah, terus juga kapal jenazah kan saat ini juga belum tersedia. Tadi ada beberapa tren. Itu bagaimana Bunda ke depannya? Bakal ini enggak? Ya sudah 2 kali ya Pak Asisten ya. Ambulan jenazah itu, kapal ambulan jenazah itu sudah dianggarkan. Tapi dengan apalagi sekarang ini ada COVID, maka itu tidak terserap dengan baik. Dan mudah-mudahan
2021 akan dianggarkan, diusulkan lagi dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena memang ambulan jenazah itu butuh untuk mengangkut masyarakat Kepulauan Seribu yang meninggal. Kan RSUD-nya bukan di sini dia, ada di Kujang, terus Cengkareng gitu. Jangan sekarang ya Pak Asisten, kapal bupati satu untuk peruntukan jenazah itu kan nggak bagus gitu. Dan tidak memenuhi syarat masuk jenazah itu, ambulan itu harus bagaimana? Itu kan beda dengan ambulan yang orang sakit, jenazah yang orang sakit itu kan beda. 2021 harus organisasi ambulan jenazah. Apakah memang sangat mendesak kebutuhan masyarakat sekarang? Ya salah satunya kapal jenazah ataupun transportasi kapal yang bisa memang sebenarnya ini adalah tuntutan wilayah kita ditetapkan sebagai KSPM. Karena namanya wisatawan, kita mengharapkan mereka tidak hanya stay pada satu pulau. Sementara dengan kondisi sekarang, belum adanya konektivitas antar pulau, wisatawan itu cenderung hanya berada pada satu pulau tertentu. Nah, harapan kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita juga, ini terkonektivitas. Konektivitas dalam arti tersedia kapal, tersedia lalu lintas malam juga. Ini harapan kita, ini adalah salah satu tuntutan kita dalam pengembangan perekonomian, khususnya dari bidang pariwisata kita. Untuk 2021 ini kan masih ada spare waktu yang banyak. Ada langkah-langkah apa yang dilakukan oleh intinya dari langkah-langkah ini kita mengusulkan di dalam musrembang melalui teman-teman dari perhubungan, karena ini memang adalah bidang perhubungan dalam hal transportasi antar pulaunya. Kita mengusulkan dan bahkan dari perhubungan sendiri sudah membuat rencana induk transportasi. Dan ini satu hal yang sinergi antara rencana dan realisasinya. Pada hari ini kita ada reses DPRD, ini salah satu hal yang akan dititip dari warga Kepulauan Seribu dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Mohon kiranya dari legislatif bisa support juga dalam hal merealisasikan konektivitas antar